हेलो सब लोग कैसे हैं। मैं झरना हूँ, इधर कोबास के साथ हूँ और आज हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। Siap dan Enku salam Beis. Kali ini saya kedatangan tamu spesial masih muda ya. So we can speak English or Indonesia. Yes, anything is fine. Oh, my English is so. Okay ya. As long as you understand, I'm okay. Alright. Okay. So about your name. Why your name is so difficult? So where were you born? Aku lahir di Jakarta, Indonesia. Oh iya? Iya. Loh, namanya tuh nama apa? Susah, Jarna Bhagwani. Benar Yes. itu? Oh, Yeah. spellnya seperti itu spellnya. Iya, Jarna Bhagwani. Oh, Jarna Bhagwani. Itu Oke. tuh, iya. Jelasin dong. Jadi papi aku orang India, mama aku orang Indonesia. Jadi nama aku itu nama India, artinya air terjun. Oh, air terjun, bukan Iya. air mas. Bukan. Kalau jadi bahasa India bisa. Bisa. Jadi kalau air mas apa bahasa Indianya? I have no Ini idea. dia. Boleh nggak sapa dikit dong ke dan endingku tuh dengan bahasa India. हेलो सब लोग कैसे हैं। मैं झरना हूँ, इधर कोबास के साथ हूँ और आज हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। Oh, wah luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi kamu bisa berapa bahasa? So far aku bisa 3 bahasa. Oh, jadi Indonesia, Inggris, India. Hindi. Ya. Oh, oke. Umur berapa sih sekarang ngomong-ngomong? Sekarang aku 18 tahun. 18 tahun? Iya. Muda banget ya? Hah? Hah? Udah menjelang tua ya. Oh, iya. Aku ngerasanya. Masih jauh banget. Masa? Kalau saya ini menjelang muda, menjelang tua, saya bingung nih. Iya. Iya. Terus Jarna nih jadi terkenal, terus selebgram, ceritanya gimana sih startnya dulu? Misalnya ceritain dong dulu SD, SMP kan lahirnya di Indonesia kan. Terus orang pertama kali waktu kecil tuh lihatnya kamu sebagai orang Indonesia atau orang bule. Karena wajahnya nggak mencerminkan Indonesia, tapi Indo itu. Ada waktu sekolah tuh sekolah di mana? Terus banyak yang ngomong nggak nih, wah ini ngomongnya malah Inggris kalau ketemu kamu nggak pernah ngomong Indonesia. Untungnya aku di sekolah internasional. Jadi banyak kan teman-teman aku kayak sejenis aku. Ada yang campuran, ada yang India, ada yang Indonesia, ada yang Chinese. Jadi aku belum kayak ngerasa apa ya diskriminasi atau apa ya. Dan semua orang juga bahasanya bahasa Inggris. Jadi growing up-nya sama. Jadi nggak ada rasa discomfort or anything. Karena dari kecil udah sekolah internasional pasti kan ngomongnya Inggris terus ya. Iya, Sekolah Inggris internasional terus. mana? Aku awalnya di Little Angel, ada sekolah kecil. Itu sampai aku di Little Angels, terus aku ke India 3 tahun. Oh di India 3 tahun. Iya. Oh makanya so you can speak India. Yeah, that's why I could speak Oh. Hindi because I lived there for 3 years. Dan habis itu aku balik lagi ke sini, aku ke 2 sekolah lagi, terus pindah lagi ke Gandhi School. Oh Gandhi School. Iya, jadi aku ganti sekolah Oh terus. berarti tinggalnya di daerah Sunter. Iya. Oh, karena I used to stay at Sunter. Oh ya? Iya. Where? Agung Tengah 4 Blok I2 nomor 6B. Oh, dekat banget. Dekat itu. banget ya? Iya. Iya. Ha-ha. Serius. Iya, iya. Dekatnya sekolah itu juga. Saya dulu tinggal di sana. 2009 pindah ke selatan. Kok tiba-tiba masuk ke dunia selebgram? Itu ceritanya gimana? Itu Karena kamu sebenarnya- masih muda ini. Sebenarnya nggak sengaja sih. Aku dari kecil emang suka menggambar, kayak ngelukis. Dan ya lama-lama aku kayak ke dunia make up gitu. Aku ngerasa itu mirip banget sama menggambar dan melukis. Karena kan bedanya sekarang kanvasnya itu wajah. Dan ya mulai dari situ aku kayak iseng-iseng bikin video. Emang dari kecil aku seneng nonton YouTube. Jadi kayak pengen aja gitu kan bikin video. So yeah, I started my first video pas aku umur 13-an. Oh 13 sudah bikin video? Iya. Udah make up? Udah make up. Wah. Sebenarnya awal-awalnya aku DIY. Jadi kayak itu lebih ke kayak prakarya ya. Jadi prakarya buat barang. Terus dari situ baru aku mulai ke make up. Dari YouTube dulu. Oh dari YouTube dulu. Jadi kamu 13 sudah mulai belajar. Anak saya ini sekarang udah mulai belajar juga. Dan dia lihat di YouTube juga itu yang dari ini dia bisa bikin apa. Iya. Terus tutorialnya. Terus malah dia dari lawyer sekarang mau jadi makeup artist dia. That's so cool. Karena terinspirasi. Mungkin kalau saya tunjukin kamu mungkin dia tahu kali ya. Jadi 13 waktu itu pertama kali bikin video. Iya. Berarti berapa tahun yang lalu itu? 5 tahun yang 5 lalu? tahun yang lalu. Itu bikin rutin?
bikin lumayan rutin awal-awalnya. Jadi buat hobi sebelahan aja, soalnya kan kayak pulang dari sekolah kadang abis kerjain PR gabut kan, daripada aku nggak ngapa-ngapain ngelamun, aku kayak bikin konten. Oh. Iya. Terus mulai terkenal kapan tuh dari YouTube? Terus jadi selebgram. Nah, ceritanya gimana? Seru banget nih, masih muda udah YouTuber, udah selebgram juga nih. I think lumayan proses sih, itu 5 tahun itu aku kayak buat konten terus dan aku nggak berekspektasi apapun, aku cuma buat aja buat kesenangan diri sendiri. Jadi ya cuma konsistensi dan dari situ aku belajar banyak hal, aku belajar main kamera, mengimprove teknik-teknik aku, ya. So yeah, it was a process, but there's still so much room to grow. Terus sekarang cita-citanya ke depan mau jadi apa itu? Kalau udah makeup artist, YouTuber, selebgram? Cita-cita aku banyak sih. Aku utamanya sih I wanna go more into business actually. I think it's one of my biggest goal since I was a very young kid. Dan yeah, I think I wanna go more into business. Especially my industry is so big. Kan makeup industry itu besar banget. Dan potensinya banyak. Jadi aku pengen belajar lebih dan masuk ke business. Jadi pertama kali itu di makeup, nanti mengembangkan bisnisnya mungkin nanti ke depan ada merek Jarna gitu ya. Amin. Ya pasti kan, amin, karena amin. di dunia makeup kan pasti akan berkaitan dengan kecantikan pastinya. Iya. Benar ya? Wah, terus kalau sekarang kegiatan apa? Kuliah? Sekarang cause of COVID ya di rumah. Sometimes I have some online schools or banyak kan sekarang lebih bikin konten sendiri aja sih, soalnya kan di rumah terus. Terus umur 13 tuh katanya pernah pakai eyelinernya mama kamu? Pakai eyelinernya Iya. mama aku. Diomelin gak sih waktu itu? Diomelin sih, soalnya aku kayak di belakang mama aku kayak aku ngambil eyeliner iseng-iseng aja, soalnya kan aku kepo, jadi aku main-mainin. Pas kecil banget itu, kayak sekitar umur berapa ya? 10 atau 8. Udah mulai itu? Iya. Wah, luar biasa ya. Oke, dalam perjalanan waktu itu, si Jarna, kan dari semua video yang kamu buat tiba-tiba kok kamu jadi terkenal, dipanggil ke podcastnya Om Deddy, gimana ceritanya itu? Waktu itu aku sempat viral pertama kali di Indonesia itu karena latih. Jadi aku buat lip sync tutorial latih karena belum banyak yang buat lip sync tutorial waktu itu dan aku kayak I was going more into that. I like the art of it, like the transition, the accuracy, and just the process of it all. And aku buat video latih itu dan sempat viral lumayan di Indonesia, and that's why he invited me. Oh, jadi latih yang lagunya itu? Latih lagunya Sarah Fajira and We're Genius. Iya, itu ya. Iya. Yang kemarin sempat viral juga lagunya tuh ya, Iya. yang sampai dipasang bedboardnya di New York itu. Yeah, I saw that. Jadi Congratulations to berapa them. lama kamu bikin video itu? Prosesnya total 3 hari. Hah? 3 Ya, hari? 3 hari. Detail Jadi, kamu buat itu? aku hitung 3 hari itu dari mulai brainstorming, cari pakaian, kostum, and just the makeup look that I'm going for. Terus biasanya kalau di video-video aku itu ada moves juga, ada gerakan yang aku buat. Dan itu prosesnya semua total 3 hari. Oh. With filming and Nanti aku editing. boleh tayangin di di YouTube gue nih ya. Silahkan, Boleh ya. silahkan. Jadi karena itu penasaran, saya juga belum lihat loh. Cuma pertama kali Yarna kesini juga saya bingung karena saya pernah lihat dia tapi wajahnya kayak gini. Waktu dipanggil Om Deddy tuh ya, serem wajahnya tuh ya. Ya. Iya, iya. Terus waktu kamu buat seperti itu terus dipanggil Om Deddy, kamu berarti make up lagi tuh ya. Kalau Iya, udah make up jadi lagi. berapa lama make upnya seperti itu, bentuknya seperti itu? Sebenarnya makeup looknya I can do makeup pretty quick. Kayak kalau proses makeupnya itu cepet. Tapi lebih lama itu kayak filmingnya sih sama idenya itu yang butuh waktu. Kalau makeupnya sih it's more of kayak ngegambar aja iseng-iseng. Karena kamu hobi ya. Iya, hobi awalnya. Terus pernah nggak make upin artis atau orang minta make up ke Yarna? Pernah beberapa kali. Pernah? Iya. Artis siapa? Artis, not artist but like mostly like my influencer friends. Oh, Jadi kayak influencer makeup-makeup friend. bareng. Aku sempat collab sama penyanyi Lati juga, Sarah Fajira. Jadi kita make upan bareng untuk mentransformasi jadi setan Lati lagi. Jadi ya. Oh seperti itu, oke. Sekarang Jarna memahami lagu Lati, baru bikin konsep, make upnya itu ada yang bantu atau sendiri aja? Seorang Jarna ada mungkin diskusi sama temen atau orang tua?
My mom helps me a lot. Mama aku tuh sering banget bantuin aku setiap kali aku ada ide baru. Soalnya setiap kali ada ide kan kita butuh perspektif kedua ya. Jadi aku selalu nanya mama aku, "Ma, menurut kamu apa?" Dan biasanya dia bantu kayak, "Oh, kayaknya cocok ini, cocok itu." Sama kadang-kadang dia suka nemenin aku filming juga karena I do everything myself most of the time. Kayak aku ngerjain semua sendiri. Jadi when I need like a second hand, she's always there to help me. Terus inspirasi dari mana sih? Kostumnya tuh gimana sih? Mikirnya kan 3 hari itu termasuk kostum kan? Iya. Ide-idenya tuh seperti apa waktu itu? Pengalaman kamu waktu sebelum bikin video tersebut? Ya, jadi aku sebenarnya pas pertama kali denger Lati, aku tertarik banget soalnya it's so cultural, you know, like it's so cultured, kayak culture Indonesianya kebawa banget dan aku dari dulu pengen banget kayak bikin look Indonesia, tapi aku nggak dapet kayak feel-nya itu. Dan pertama kali aku denger Lati, aku kayak wow, ini kayak bikin gue merinding banget. Jadi dari sana aku ya langsung kayak ngide aja pas denger lagu ini, langsung aku kayak alright, I'm gonna do this. Dan aku pengen membawa culture Indonesia. Jadi aku pakai baju Jawa, aku ada horor-horornya. Kan Indonesia kan ada cerita horornya banyak tuh. Jadi kayak aku pengen buat orang merinding dan kaget dan tapi kayak membanggakan darah Indonesia aku gitu. Ada perasaan unik nggak waktu itu di challenge-challenge seperti itu terus kamu viral itu perasaannya seperti apa waktu itu? Perasaannya bersyukur sih. Iya. Seneng banget ya? Bersyukur banget. Ya, cause I've been doing this for so long. Aku udah lama banget kayak gini. Dan sebenarnya sebelumnya aku itu lebih viral di luar negeri. Aku di mana? Yeah, so I was viral in Indonesia, in Arab, and in Mexico, Brazil. Pokoknya di luar Indonesia itu aku lumayan waktu itu terkenal, tapi di Indonesia nggak ada yang kenal aku. Oh gitu, itu awalnya? Iya, jadi ya. Wah, berarti kamu salah satu orang yang mewakili Indonesia terkenal di luar negeri dulu ya? Iya. Jadi awalnya aku di luar negeri dulu. Jadi when I became viral here in Indonesia, it was quite surprising karena feel-nya beda aja. Kayak sebelumnya aku nggak dikenal sebanyak orang dan sekarang kalau jalan kan dikenal gitu kan. I was like what? Kayak aku siapa gitu kan, aneh. I was like oh this is interesting, it's new. But setelah viral baru orang udah mulai tahu Yarna minta foto-foto. Iya, sebelumnya juga ada tapi nggak sebanyak sekarang. Soalnya sebelumnya kan lebih banyak yang internasional. Jadi kalau orang internasional minimal tahu kamu lah ya. Tapi jadi sebelum viral itu udah centang biru dulu? Belum. Setelah viral baru Om Deddy terus mulai terkenal itu baru centang biru ya? Iya. Wah luar biasa ya. Umur 18 sudah bisa. Terus dari pengalaman kamu sekarang jadi selebgram, jadi YouTuber, apakah sudah menghasilkan sendiri? Alhamdulillah udah. Udah? Iya. Jadi udah bisa dapat uang sendiri tanpa minta orang tua? Aku dari dulu emang jarang minta orang tua sih, tapi mereka selalu mensupport aku when I need something. Jadi pas awal juga orang tua aku yang nyediain aku kayak kamera buat ulang tahun. Jadi setiap kali aku ulang tahun aku kayak mintanya bukan kado buat diri sendiri, lebih kayak buat konten. Jadi aku minta, "Pah, aku mau kamera dong buat YouTube." Terus kayak next birthday I want one makeup, you know, like so aku nyicil gitu loh. Aku nyicil jadi aku punya koleksi dan aku bisa membuat konten yang lebih sesuai dengan imajinasi aku. Ingat ya anak muda, ini masih muda, minta kadonya untuk menunjang karirnya. Biasa kalau anak-anak muda sekarang apa iPhone, jam tangan ya kan, mobil, ini harus bikin inspirasi bahwa minta kadonya menunjang karir ya. Gitu ya. Terus tapi kamu kan sekarang iPhone juga bisa dipakai buat itu sih sekarang. Ya sejak menghasilkan beli iPhone dipakai untuk bisnis itu lebih bagus kan? Iya. Ya, Betul sekali ya kan. Jadi hasil itu baru beli iPhone. Betul. Mintanya nggak boleh iPhone, itu prosesnya yang mahal. Bener nggak Jarna ya? Bener banget. Terus panggilannya memang Jarna kan? Iya, panggilan Nggak aku pernah Jarna. dipanggil Wani. Kamu di rumah ngomongnya bahasa Mama bisa bahasa India? Mama bisa ngerti bahasa India. Ngerti ya, tapi nggak bisa ngomong. Ngomong bisa dikit-dikit. Jadi kalau di rumah ngomongnya bahasa Inggris pasti ya, kebanyakan ya? Banyak kan malah bahasa Indonesia. Indonesia ya? Iya. Karena soal wah memang hebat ya. Bisa ngomong Inggris, India. Kalau saya juga bisa, Bos. Bisa apa? Jawa bisa. Wes. Mandarin raiso. Woi. Madura dikit-dikit. Inggris pas-pasan. Ya kan? Indonesia paling jago. Oke, kamu kan pernah collab sama penyanyi Sarah Fajira di YouTube. Yes. Itu perasaannya, kesannya gimana? Itu setelah viral itu ya?
Yes. Pasti dia tahu kamu kan ya. Jadi waktu ngajak collab tuh gimana pertama kali ngajaknya? Terus kesannya gimana itu? Jadi it was quite fun. Like kayak pertama kali aku bisa ketemu dengan penyanyinya langsung gitu kan. And we both became viral because of Lati. So it was like a bond. Kayak kita ngerasa kayak oh my god Lati kayak bikin kita ketemu gitu loh. Dan ya di video itu seru banget. Pokoknya kita klik banget aja dan ternyata banyak similarities, bukan dari muka doang. Banyak orang bilang kita mirip. Oh mirip ya? Ya, jadi it was a really nice bonding moment that was special karena the song made two people connect together. Tapi kesannya pertama kali seneng banget ya? Happy ya? Seneng lah, of course, cause I finally met the singer of the song, and it's amazing. Oke, kalau kamu bikin YouTube itu pakai kamera itu pakai ada yang kamera atau sendiri terus apa? Berarti kamu tadi kan sebelumnya cerita belajar sendiri ya tau itu otodidak. Ya. Kamu ngerekam sendiri atau ada yang ngerekamin? Aku ngerekam sendiri dari kecil, tapi ada sempat momen best friend aku kan suka fotografi dan dia punya kamera yang lumayan bagus waktu itu kan dan aku belum punya kamera jadi pas kita main bareng kita malah kayak filming dan dia nemenin aku kayak aku mau buat video ini nih terus dia kayak oh ya udah aku recording jadi dari situ aku malah jadi tambah termotivasi lah ya soalnya kan kayak teman-teman sekeliling aku juga nge-supportnya apa yang aku lakuin dan it's just amazing. Jadi kamu memang hobi juga masalahnya ya, Yeah. jadi merasa nikmatin ya. Nikmat banget. Waduh. Soalnya kalau nggak hobi kayaknya nggak aku lakuin Nah sih. itu dia, hobi yang memberikan hasil, Yes. ya kan? Jadi dunia videografi juga seneng ya selain makeup ya. I think it's the biggest part of the art. Kayak tanpa videografi, kayaknya videonya nggak bakal terlengkapi lah ya. Dan emang video-video aku kan lip sync, jadi aku sempat harus belajar banyak tentang videografi, editing juga belajar sendiri. And I still have to learn so much more honestly. Waduh, Inggrisnya jago banget ya. Maaf banget, aku Nggak kebiasaan. apa-apa, tapi bagus ini. Ini bagus. Jadi teman-teman bisa belajar Inggris. Kalau saya ngerti tapi nggak bisa ngomong. Oh. Oke, kamu selain ini kan banyak ikut challenge juga ya. Terus katanya juga apa namanya kejuaraan ada satu namanya NYX Face Award Indonesia. Ceritain dong. Next Face Awards. Jadi Challenge apa lagi yang kamu sering ikutin tuh? Next Face Awards itu challenge dari company brand luar itu namanya NYX. Jadi setiap tahun itu mereka ada challenge di mana semua kreator itu bisa sekreatif mungkin dan buat makeup looks yang gila-gila dengan konsep yang mereka milih. Dan dari situ bisa menang kayak I don't remember the amount tapi kayak like thousands of dollars and you go to LA and it's really gratis, free. Gratis. And di LA itu lebih besar lagi kan, kayak eventnya dan kreatornya tuh lebih gila gitu lah ya. So it's very competitive and I really enjoyed it. Aku sempat buat banyak temen di NYX Face Awards. But for the challenges, it's mostly I try to make challenges. Jadi aku itu kayak buat challenge makeup, which is hal yang baru kayaknya belakangan ini. Challenge makeup jadi kita pilih satu konsep, pilih lagu dan dari situ we play around with it dan buat looks yang gak banyak orang bakal mikirin dan yes. Biasanya itu kayak kalau satu lagu viral semua orang pada bikin challenge dari situ. Dari situ kamu selalu berarti kayak lihat ini dari pembicaraan kamu selalu up to date ya dengan sesuatu yang makeup. Ya. Nah, kira-kira kalau belajar otodidaknya siapa sih yang kamu lihat di luar negeri terkait makeup? Kalau anak saya itu ada satu tuh, dia bisa lihat gambar kucing, dia bingung. Anak saya tuh lihatnya YouTube itu terus. Kalau kamu ada nggak YouTuber luar negeri atau makeup artis luar negeri yang, wih, ini keren banget nih, ini? Yes, aku pas awalnya sih lebih ke YouTube makeup ya. Sekarang lebih ke Instagram soalnya it's more quick and efficient and people are crazy in Instagram. Like pokoknya hebat-hebat lah artis-artis itu. Tapi pas awal-awalnya aku sering banget nonton Michelle Phan. Jadi itu salah satu content creator beauty pertama di YouTube. Konten kreator, itu yang pertama di YouTube? Paling pertama dan aku dari umur berapa ya? Dari umur 11 atau 12 aku nonton dia kayak aku
pantengin dan I really admired her and her passion. Dan dari situ sih yang aku kayak, wah aku pengen kayak gini nih. Dan I think the most starstruck moment was waktu dia follow aku, dia follow, dia back follow aku. kamu? Aku teriak banget, aku kayak gila gitu Iya, kayak orang luar idol negeri ya. aku. Idol bisa follow back gitu ya. Iya, it's mind blowing and I'm so grateful. Jadi kamu DM-an sama dia juga tuh? Iya sempet. Sempet, wah seneng banget ya perasaannya gimana gitu ya. Iya, Itu and itu pertama sebelum kali. viral, jadi aku kayak ngerasa kayak wow. Itu sebelum viral malah? Iya, sebelum viral. Mungkin dia juga lihat profil kamu di YouTube kamu, mungkin wah ini berbakat ini. Iya, I'm so grateful to her. Jadi itu belum centang biru juga? Belum. Wow, dia bisa balas ya, terus follow back kamu ya? Iya. Itu sangat luar biasa, She's jarang sekali itu. Iya, down to earth banget orangnya. Iya. Oke, kalau di Indonesia siapa makeup artist yang kamu suka? Makeup artist yang aku suka banyak banget, Banyak? soalnya teman-teman aku semuanya. Oh, ada nggak yang merasa yang kamu admire? Admire. Banyak banget sih Kak Banyak ya? sekarang. Too many. Like there's so many yang ada yang kreatif, ada yang kontennya lucu, ada yang kontennya pokoknya orang-orang Indonesia kan tahulah kreatif-kreatif semua dan pada baik-baik semua. Jadi aku nggak bisa milih gitu. Woi. There's too many. Oh, banyak ya? Iya. Oke, kalau kamu sekarang udah selebgram, YouTuber, mau jadi pengusaha, kira-kira pengusaha apa sih yang kamu pilih yang sebelumnya kan belum jelas itu? Mau jadi apa? Misalnya, gue mau punya pabrik make up atau punya salon yang besar atau punya produk sendiri. Kalau ke depan kamu ada mikir apa nggak? Yang kira-kira yang tadi kamu cita-citakan sebelumnya? Itu kan belum detail itu. Iya, I definitely wanna have my own product, tapi aku nggak mau, I don't wanna rush it, aku nggak mau buru-buru, soalnya aku itu seorang perfeksionis kan, aku kayak semua hal itu kayak harus sedetail dan sebagus mungkin, jadi I wanna take my time with it and hopefully like I don't know. Masih muda ya. Terus Iya. kalau kamu kegiatan-kegiatan sekarang ini masih muda gini, gimana sih kegiatannya apa sih? Kegiatannya. Ya kegiatannya misalnya di rumah, tetap belajar make up juga atau kegiatan sehari-hari seperti apa, Jar? Yes, aku tetap belajar make up, nonton orang lain biar dapat ide dari mereka dan dapat inspirasi. And I hang out with my friends biar aku kayak ngerasa my age as well. Jadi aku main sama teman-teman juga. And Oh, luar biasa. Just Terus biasa aja sih. tapi keren banget sih ya kelihatannya. Terus kira-kira siapa yang paling menginspirasi dalam hidup seorang Jarna? Mama. Oh, mama ya? Ya. Enggak, jangan mama dong. Kalau mama, gini loh, kalau orang tua udah Boleh, pasti. Bos. Selamat 1 juta subscriber. Podcast, Bos. Sorry. Ada Jarna. Sorry. Jangan di sini, ngapain situ dong? Hah? Di situ dong, lu Iya sebelah. bener, mendingan di sana Iya. nemenin kasihan sendirian. Oh, Mbak, boleh izin? Mbak. Izinnya. Nama Mbak lu. Di sebelah ya. Sini.